Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya ya teman-teman. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan bunga balin yang sudah lama tidak terlihat, kini turun gelanggang membela Jokowi dari tuduhan Hasto. Kita tahu baru-baru ini Hasto membuat sebuah argumentasi yang menuduh Presiden Jokowi ingin merebut PDIP. Wah, ini sangat serius ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Nggak usah lagi bikin berita-berita yang pusing. Ini udah 58% sudah kalah begini. Bikin lagi isu baru ini nanti rakyat tidak bagus nanti memberikan punya perspektif tersendiri di ruang publik. Jadi Hasto ini Ama tolong sampaikan salam beta kepada Hasto supaya pakai cara lain untuk mengangkat grade-nya di depan ketua umum itu. Nggak usah pakai cara begini, ini memalukan, tidak baik ini karena itu pernyataan sudah keluar langsung dari mulut Bapak Presiden. Beliau selesai akan kembali ke Solo, kemudian akan menggeluti bidang dan apa-apa yang menjadi bagian daripada tugasnya. Ya, 10 tahun sudah cukup. Jadi tidak usah bikin isu-isu baru lagi. Bulan puasa ini nanti tambah-tambah dosa saja kamu orang. Okay. Tapi katanya ada menteri yang ditunjuk loh tadi, ada satu kalimatnya untuk mengurusi itu semua. Tisa, coba dengar baik. Tisa dengar baik-baik. Bagaimana mungkin Hasto lebih tahu tentang Profesor Dr. Rias Rasid dibanding dengan saya punya pengetahuan. Kami ini mengerti kenapa kalau mau bicara dengan Ibu Mega mesti lewat Profesor Rias Rasid. Dan yang kedua, hampir 10 tahun saya ada di sana negara ini. Saya mengerti bagaimana cara kerja Presiden Joko Widodo kalau ada hal-hal yang ingin beliau sampaikan atau ada keinginan hasrat hatinya. Mestinya Hasto itu mengerti karena dia kan orang Jawa. Masa saya orang Papua lebih tahu dari Hasto? Jadi motivasinya apa Bang Abalin? Kalau itu sampai terucap Bang Abalin, motivasinya apa? Tidak ada, tidak benar. Jadi dua hal. Boleh jadi secara internal Hasto sedang bekerja keras untuk mengangkat grade-nya kembali ke ketua umum untuk ada kepercayaan karena kan banyak yang statement-statementnya Hasto membuat salah juga ini ya. Yang kedua secara eksternal jangan mengalihkan pandangan banyak publik terhadap proses yang ada di Mahkamah Kita kasih Konstitusi. Kesempatan ke Bang Andreas. Titip pesan saya ke silakan Bang Sekjen, Andreas. Jangan begitu. Silakan Bang Andreas ditanggapi. Jangan ganggu pikirannya. Bentar dulu Bang Abalin. Terlalu lama dia di kampungnya, jadi tidak tahu informasi terakhir. Mana pernah kita percaya sama kepembos itu kali. Lanjut Dia Bang Andreas. pulang ke Solo, tapi belum tentu dia ini. Kan kita tahu dia mau cawe-cawe kemana-mana, sebentar mau cawe-cawe di sini, sebentar mau cawe-cawe di partai-partai yang lain gitu. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Hasto itu juga pasti ada dasarnya gitu. Dan sekaligus mengingatkan, cukup sudah kau cawe-cawe gitu. Jangan bikin kacau di partai ini, jangan bikin kacau di partai orang. Kalau kau bilang mau pulang ke Solo, pulanglah ke sana. Jadi Ali, kalau kau mau temanin dia ke sana, kau pulanglah ke sana, sama-sama kau ke Solo sana. Dr. Andreas sama Hasto, jangan bikin ganggu mama punya pikiran lagi kamu orang itu. Orang tua kamu orang ganggu hari-hari dengan perkara internal PDIP. Kamu orang salah kasih informasi sampai kalah kamu orang punya calon, bikin kacau lagi. Sudah, stop sudah itu, jangan bikin kacau mama lagi. Oke. Baik, tapi seperti ini, Bang Abalin, kalau mendengar alur cerita dari Hasto ini, ya mendengar ada menteri yang powerful untuk membujuk Megawati Soekarno Putri, berarti kan bukan omong-omong juga, Bang. Kasih tahu dong, kasih tahu kepada rakyat Indonesia, kepada Andro dan Tisa, siapa menteri powerful itu. Jangan omong-omong terus. Bang Andreas langsung dikasih tahu, Bang, siapa menteri yang powerful untuk melibatkan pakar otonomi daerah itu, Bang, membujuk Megawati, Bang. Ya, saya kira kita semua tahu lah. Tapi yang penting intinya sudah jangan main cawe-cawe kiri kanan, jangan cawe-cawe kiri kanan bikin kacau. Partai orang di partai sana, partai sini sudah cukup. Rencana pengambil alihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri ini yang powerful
Ada yang super powerful, ada yang powerful. Ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan tadi. Kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Ya, itu ya teman-teman, dua argumentasi dari Hasto. Pertama tentang rencana Presiden Jokowi mengambil kursi ketua umum atau ingin menjadi ketua umum PDIP. Lalu yang kedua, mulai menyadari bahwa kemajuan pembangunan di era Presiden Jokowi ternyata punya lubang besar yang disebut hutang tadi. Nah, yang ingin saya tanya, kalau menurut teman-teman, apakah teman-teman percaya pada tuduhan Hasto yang mengatakan Presiden Jokowi ingin mengambil posisi ketua umum PDIP atau tidak? Yang kedua, teman-teman apakah setuju bahwa pembangunan kemajuan di era Presiden Jokowi tidak worth it atau tidak tidak layak juga jika dibandingkan dengan hutang yang ada gitu, atau tidak sesuai lah jika dengan hutang yang ada? Kalau menurut teman-teman bagaimana? Tapi kalau saya mengutip survei-survei di media sosial tentang opini pada Presiden Jokowi, banyak juga sih yang percaya kepada Hasto, karena Presiden Jokowi itu sudah dicap kalau dia bicara A pasti yang dilakukan B, kalau dia bicara B pasti yang dilakukan A. Teman-teman bisa cek di survei sendiri, observasi sendiri di media sosial, di kolom-kolom komentar, bagaimana netizen ketika Presiden Jokowi membuat sebuah argumen, itu sudah membuat sebuah rumus, yaitu rumus kebalikan. Ini tentu dipicu dari Presiden Jokowi yang mengizinkan Gibran gitu ya untuk maju sebagai cawapres, padahal sebelumnya bilang umurnya belum cukup, nggak akan maju ke politik dan sebagainya dan sebagainya. Tapi pada hari ini, titik hari ini kita lihat semua ucapannya itu berkebalikan dengan apa yang dia katakan, sehingga fakta tidak sesuai dengan perkataan dan netizen membuat rumus kebalikan untuk Presiden Jokowi. Teman-teman bisa cek dimanapun Presiden Jokowi membuat argumentasi, biasanya cukup banyak ada yang berkomentar itu, ingatkan rumus kebalikan gitu. Jadi itu sudah menjadi citra, karena memang yang paling susah itu menjaga kepercayaan. Ketika seseorang itu sudah dibohongi, itu susah banget untuk percaya lagi. Itu sangat manusiawi dan itu sangat lumrah ya teman-teman. Nah, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Tolong di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.